Nah, kisah kedua ini Wak datang dari wawa aku yang namanya Mbak Tika. Halo Mbak Tika, makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk cerita sama kami. Nah, jadi Wak, Mbak Tika ini adalah mahasiswi dari salah satu PTN di Jawa Timur. Jadi ceritanya waktu itu Mbak Tika ini lagi sendirian di rumahnya Wak, karena memang anggota keluarganya yang lain itu sedang bepergian. Nah, Mbak Tika ini adalah seorang anak yang sangat menyukai musik. Tiada hari tanpa dengerin lagu lah gitu Wak. Dan setiap kali Mbak Tika ini dengerin lagu, pasti dia ini selalu pakai headset atau earphone kan. Nah, jadi adalah itu suatu malam, tengah malam gitu, Mbak Tika ini masih belum ngantuk. Jadi dia memutuskan untuk mendengarkan musik sambil headsetan Wak, sembari rebahan kan. Diputarlah itu playlist lagu-lagu favorit dia. Nah, sebelumnya Mbak Tika ini nggak sadar kalau malam itu ternyata malam kayak gini, malam Jumat. Nah, saat lagu pertama dan kedua diputar, semua biasa-biasa aja, lancar menikmati lagunya ya kan. Nah, pada saat lagu ketiga Wak, kalian tahu apa yang Mbak Tika dengar? Ada suara perempuan yang terdengar sayup lirih gitu Wak. Yang pelan-pelan tuh mulai terdengar jelas ini. Dan kalian tahu suara itu ngomong apa? Suara itu bilang, "Tika, kamu sendirian ya?" Suara yang ngelengking Wak, soalnya ngelengking diikutin tawa dia, tawa kunti tuh. "Tika, kamu sendirian ya?" Si Tika Wak, langsung dilepas headsetnya, langsung dimatikan deh itu lagunya. Dengan terburu-buru Tika ini langsung kan ngecek handphone ya, karena waktu itu Mbak Tika masih pikir positif nih, mungkin ada pesan suara masuk, mungkin itu dari kawan ya kan, nggak mungkin lah setan tahu namaku Tika, kata dia tadi. Tapi Wak, setelah dicek, data seluler handphonenya itu dalam keadaan mati. Dan pada saat itu Mbak Tika ini baru menyadari kalau iya pakai dataku habis. Nah, sejak kejadian inilah Wak, Mbak Tika pun nggak pernah lagi mau mendengar lagu sambil pakai headset sampai tengah malam tuh. Dan sampai saat ini Mbak Tika tidak tahu suara siapa yang dia dengar dari headsetnya itu. Dah, singkat, padat, seram. Enak-enak dengar lagu nih. Aja jumpa. Tika, kamu sendirian ya? Kata. Aco gak kok bisa tiba-tiba pamungkas begitu suaranya. Gimana reaksi kalian kalau di posisi Mbak Tika Wak? Aku biar pingsan di situ. Dia langsung gak usah terdengar apa-apa lagi. Semoga bisa pingsan. Kalau pengen pingsan gak bisa pingsan ya kan? Bingung gak Wak? Dah, semoga baik-baik aja Mbak Tika ya. Sama kalian juga hati-hati yang dengar headset malam-malam. Nanti jangan lupa subscribe ya. Itu aku. Oke Wak, di kisah terakhir ini adalah kisah yang bakal aku ceritain dari wawa aku yang bernama Kak Revi Wak. Kak Revi, thank you ya udah membagikan kisah horornya kepada kami. Jadi Wak, ceritanya Kak Revi ini di tahun 2009 ditugaskan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama 4 tahun Wak. Nah, Kak Revi dengan rekan-rekannya mendapatkan fasilitas mes Wak, kayak rumah tinggal gitulah selama masa tugas. Nah, Kak Revi ini bekerja sebagai guru Wak di lembaga pendidikan non formal swasta. Inilah yang menjadikan Kak Revi ini dekatlah dengan para siswa di sana kan, sehingga nggak heran kalau waktunya sebagian besar dihabiskan dengan para siswanya. Betul, selama 4 tahun Wak, tentu adalah beberapa kejadian yang lumayan susah untuk dilupakan oleh Kak Revi ini Satu diantaranya adalah kejadian mencekam ketika Kak Revi ini harus pulang malam karena menemani 3 siswa yang belum bisa pulang karena hujan. Nah, meskipun tim dari lembaga tempat Kak Revi bekerja ini masih ada beberapa yang lembur, tapi sayangnya mereka tidak berada di ruang yang sama kayak Kak Revi dan 3 siswanya. Dan hal ini pula lah yang membuat ruang belajar tuh menjadi agak seram karena yaitu sepi. Nah, saat itu Wak, hujan masih deras nih, bahkan tidak menunjukkan akan reda. Nah, 2 dari 3 siswa yang lagi ditungguin Kak Revi itu memutuskan untuk nekat Wak nerobos hujan. Nah, 2 anak ini juga menggunakan motor. Pada saat itu memang cukup disayangkan karena Kak Revi itu tidak begitu ingat nama 2 anak ini ya, karena kejadian udah hampir 12 tahun yang lalu ya kan. Lupa lah siapa nama anak 2 ini. Tapi Wak, Kak Revi tidak lupa dengan nama anak ketiga Wak. Bisa dikatakan Wak, nama anak ketiga ini tidak akan bisa Kak Revi lupakan sampai kapanpun. Kenapa Wak? Inilah kisahnya. Jadi kan gini, Kak Revi yang pada saat itu kesian lah kan ngelihat si anak ketiga ini yang sepertinya nggak bawa kendaraan apapun. Akhirnya mencobalah mencairkan suasana dengan ngobrol kan, ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Sampai jemputan anak ini datang. Kak Revi nanya, "Kamu anak baru?" Kak Revi bertanya karena memang tidak familiar Wak sama wajah anak ini. Si anak itu jawab, "Iya Bu, baru 3 hari," katanya. Nah, setelah ngobrol beberapa saat Wak, Kak Revi pun akhirnya mengetahui nama anak tersebut. Namanya Alim. Ya, ingat namanya Alim. Yang ternyata si Alim ini memiliki kemampuan khusus Wak untuk bisa berkomunikasi dengan entitas goib. Nah, di saat mengetahui bahwa Alim ini bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tak kasat mata, Kak Revi ini sempat sinis Wak di dalam hatinya. Masalahnya Kak Revi ini termasuk orang yang cukup skeptis lah Wak dengan hal-hal berbau ramalan, indra keenam dan sejenisnya. Nah, karena skeptis inilah Wak yang kemudian